Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'zama ala ibadihil minnah lamma dafa'a anhum kaida syaitani wa fannah wa radda amlahu wa khayyaba dhannah إذ جعل الصوم حصنا لأوليائه وجنة وفتح لهم به أبواب الجنة وعرفهم أن وسيلة الشيطان إلى قلوبهم الشهوات المستكنة وأن بقمئها تصبح النفس المطمئنة ظاهرة الشوكة في قسم خصمها قوة المنة والصلاة على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد قائد الخلق وممهد السنة وعلى آله وأصحابه ذوي الآراء الثاقبة والعقول المرجحنة وسلم تسليما كثيرا وبعد. Pada pertemuan ini, pertemuan yang keempat ya, di hari yang ke-9 kita sudah masuk ke pembahasan yang lebih dalam di halaman 110. Kalau kemarin kita masih membahas seputar keutamaan puasa yang sesungguhnya sudah mendalam, tetapi bab ini lebih fokus lagi. Sebetulnya sebelum masuk di bab ini ada pembahasan lainnya mengenai wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya, dan yang membatalkan puasa. Tapi itu menjadi pembahasan fikih dan sudah dibahas oleh Ustadz Ramdan. Jadi kita bagian sisi dalamnya saja. Baik, kita akan memulai di halaman 110. Al-Faslul Tsani. Jadi Al-Faslul Awal itu mengenai lahiriahnya, dan di Al-Faslul Tsani atau di bagian kedua ini bagian yang lebih dalam dari ibadah puasa atau bagian rahasia-rahasia puasa. Namun sebelum itu mari kita berharap keberkahan ilmu dari Al-Imam Al-Ghazali dengan membacakan suratul Fatihah. Semoga kita mendapat keberkahan ilmu dan juga beliau mendapat keberkahan dari aji kita di alam barzakhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyyati wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li jami'il malaikatil muqarrabin wa li jami'il malaikatil muqarrabin wa ulama'il alimin wal musannifin al mukhlasin, khususan Al-Syekh Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad ibnu Ahmad At-Tusi Al-Ghazali Asy-Syafi'i qaddasallahu sirrahu wa nawwara dharihah. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Nanti di dalam pembahasan ini akan diulas beberapa tingkatan orang berpuasa, dan mohon jamaah nanti tidak kaget ya kalau mendapat pernyataan-pernyataan yang mungkin baru, karena memang orang berpuasa itu bertingkat-tingkat ya. Semua golongan hamba Allah, dalam semua orang sholat juga tingkat-tingkat, berlapis-lapis. Ada yang sudah tingkatnya tidak tinggi, ada yang tingkatnya masih biasa. Mudah-mudahan kita bisa memahami dengan baik dan bisa meningkatkan derajat kita yang selama ini puasanya lahiriah, bisa puasanya lebih dalam lagi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-faslu tsani, pasal yang kedua atau bagian kedua, fi asrari shaumi wa syurutihil batinati, mengenai rahasia-rahasia puasa, wa syurutihi, dan syarat-syaratnya puasa, al-batinati, yang bersifat batin. I'lam, ketahuilah. Jadi Imam Al-Ghazali itu punya ciri khas ketika mau membahas sesuatu apapun itu dalam semua kitab beliau. Di kitab Minhajul Abidin juga kan sering kita membaca i'lam, selalu dimulai dengan i'lam. Ketahuilah, pahamilah, anna shauma, bahwa sesungguhnya puasa itu salasu darajatin, secara umum ada 3 tingkatan. Di salasa atau salasi itu 3. Nomor 1 atau yang pertama, shaumul umumi, puasa umum atau puasanya orang awam. Jadi puasa itu ada berapa? 3. Pertama, shaumul umumi, puasa umum, puasa biasa, al-awam, sama artinya awam, umum. Yang kedua, wa shaumul khususi, puasa khusus yang enggak umum. Yang ketiga, wa shaumu khususil khususi, puasa khusus dari yang khusus. Jadi puasa yang lebih khusus lagi, biasa juga diistilahkan khawasul khawas. Jadi 3 ini ya. Puasa itu ada 3 derajat: puasa umum, puasa khusus, dan puasa khususnya khusus, lebih spesifik lagi atau lebih khusus lagi. Amma shaumul umum, nah ini dijelaskan apa itu puasa umum, apa itu khusus, apa itu khususul khusus. Amma shaumul umumi, adapun puasa yang umum, fahuwa, yaitu kaful batni, menahan perut, wal farji, dan kelamin, farji, an qada'ish syahwati, dari keinginan syahwat atau dari tuntutan syahwat atau dari dorongan syahwat, kama subiqa tafsiluhu, seperti yang sudah dijelaskan. Sebenarnya sudah dijelaskan sebelumnya ya, yang kita bahas di fikih. Nah itu umum. Jadi enggak makan, yang enggak minum, enggak hubungan suami istri. Jadi menahan makan, perut, dan farji atau alat vital.
Itu satu, puasa umum yang selama ini kita lakukan. Ini enggak terlalu rinci ya. Wa amma shaumul khususi, adapun puasanya ya orang khusus atau puasa yang khusus, fahuwa yaitu kafus sam'i, menahan pendengaran, wal basari, dan penglihatan, wal lisani, dan lisan atau mulut, wal yadi, tangan, wal rijli, kaki, wasairil jawarihi, dan semua anggota badan, anil athami, dari dosa-dosa. Kira-kira bisa ini? Kalau nahan makan minum itu kan biasa Pak, bocah juga bisa itu. Tapi kalau mendengar, pendengaran ini jaga. Makanya dulu kiai-kiai atau orang-orang dulu ya, itu kita biasa dengar ada orang puasa Pak, itu nggak keluar dari kelambu. Pernah dengar? Jadi kalau puasa dikurung dirinya itu di dalam kelambu, nggak keluar sampai buka. Iya, karena khawatir Pak, khawatir melihat yang haram, khawatir mendengar yang haram, khawatir mengucapkan yang haram atau sia-sia. Dan ini berat. Tapi setidaknya kita berusaha. Jadi dipuasakan sairil jawarih, semua anggota badannya kita ini dipuasakan. Nanti dijelaskan gimana cara puasa telinga, puasa lidah, puasa penglihatan, puasa tangan, puasa kaki. Kalau bisa kita sampai di sini nih sebelum wafat tuh bisa puasa kayak ya, nggak harus dikurung di dalam kelambu sih ya. Ya kita kemana, yang penting tuh kita, apa kata orang Jawa itu, eling waspada itu ya. Jadi waspada terus itu, minimal gitu. Karena kalau pakai kelambu nanti nggak masuk kerja, malah repot nanti wah ini ajaran Tasarudin ini sesat, ini kok ngajarin begini. Bukan gitu ya. Jadi saya nggak mengajarkan harus umat terus dikurung, nggak gitu. Tapi bagaimanapun lahir batinnya Pak, anggota badan ini sesungguhnya semua harus puasa. Lo namanya puasa kan melatih, menahan diri dari semua. Makan aja dilarang. Coba makan. Melihat yang haram itu boleh apa haram? Melihat aurat lah misalnya, melihat aurat lawan jenis itu haram apa boleh? Hah? Boleh? Kan nggak boleh Pak. Asalnya, nah makan asalnya makan itu boleh apa enggak? Makan boleh, tapi saat puasa jadi nggak boleh. Jadi makan, kalau bapak puasa makan batal nggak? Batal. Lalu kalau melihat aurat batal nggak? Mestinya lebih batal. Oh, yang halal aja batal kok. Halo, ini logika-logika yang selama ini kita itu suka kebalik-kebalik. Karena ya dari dulu ya taunya yang makan minum aja yang dilarang. Jadinya dosa yang lain-lain itu dianggap biasa. Padahal bagi orang yang puasanya khusus, lo itu kalau yang halal aja mau membatalkan puasa, apalagi yang haram. Nanti akan dijelasin ya. Kita lanjut dulu.
Wa amma saumu khususil khususi, nah ini lebih berat lagi ya. Yang tadi aja ngeri ya, apalagi khususil khusus aja udah tinggi banget. Tapi itu harus kita upayakan, Pak. Tapi nggak apa-apa, kita baca saja lah, biar kita ada pengetahuan, supaya ada cita-cita gitu, ada keinginan. Wa amma saumu khususil khususi, adapun puasanya, puasa yang khusus dari yang khusus, yang lebih tinggi lagi, fasaumul qalbi, yaitu puasanya hati, anil himamid daniyati, dari keinginan-keinginan yang rendah. Jadi puasa hati artinya hati ditahan dari semua himam, itu himmah ya, ada keinginan atau dorongan-dorongan yang rendah ya, yang bersifat duniawi itu kan rendah. Wal afkarid dunyawiyati, dan pemikiran-pemikiran dunia, pikiran-pikiran duniawi. Jadi keinginan dunia dan pikiran-pikiran duniawi. Puasa hati, jadi hati ditahan dari keinginan-keinginan yang rendah yaitu duniawi, dan pikiran kita juga dari hal-hal yang bersifat dunyawiyati. Wa kaffuhu, dan menahan hati, amma siwallahi azza wa jal, dari segala sesuatu selain Allah, bil kulliyati, secara total. Kulliyah itu seluruhnya, totalitas. Wah, jadi nggak boleh mikir-mikir selain Allah. Segala, kalau kita mikir, ini ya caranya, ini ada kaifiatnya ini. Jadi gimana caranya, Pak? Kan gak mungkin kita mah yang dipikir Allah terus. Kan kita juga mikir pekerjaan, kita mikir anak, mikir istri, mikir gimana caranya kok bisa fokus ke Allah terus. Jadi caranya salah satunya ya yang paling dasar aja saya kasih tahu. Semua yang kita pikir itu dihubungkan ke Allah. Jadi kalau mikir pekerjaan, itu gimana caranya supaya pekerjaan kita itu dihubungkan ke Allah. Jadi pas mau kerja, ya Allah, aku mau berangkat, kerja ini adalah jalan supaya Engkau memberikan rezeki kepada kami. Pekerjaan ini adalah karunia darimu. Jadi pekerjaan itu terhubung dengan Allah. Jadi ketika kita ingat kerja, ada Allahnya gitu. Anak juga sama. Allah, anak ini adalah karunia Engkau. Kalau Engkau enggak memberikan anak, ya enggak ada anak. Kalau Engkau ambil, ya gampang. Jadi dihubungkan semua yang kita pikir selain Allah dikaitkan ke Allah Subhanahu wa taala. Hujan sama, pohon, batu, awan, rumah, bahkan diri kita ini kalau melihat tangan, ya Allah, ini tangan karuniamu, semua. Bisa kira-kira? Halo? Ini teh ilmu amal, Pak, harus diamalkan, bukan didengarin doang. Harus di masjidnya ngangguk-ngangguk gitu. Terus harus diamalin ini. Puasa hati, wah. Jadi hati itu selalu terkait dengan Allah. Apapun yang dia pikir harus terkait dengan Allah. Bil kulliyah, secara total. Wa yahsulul fitru. Nah, ini dijelasin. Nggak apa-apa lah sesekali pengajiannya berat-berat begini ya. Karena gini, Pak, ilmu-ilmu kayak gini itu, ilmu batin mendalam ini, itu memang jarang disampaikan. Kenapa jarang? Pertama, kurang peminatnya. Itu kan berat, Pak. Wah, nggak bisa ini. Jadi orang nggak tertarik. Jadi yang tertarik itu ya yang lucu-lucu, yang biasa-biasa, yang takbir Allahu Akbar. Nah, itu yang keren. Tapi kalau yang dalam gitu itu memang kurang peminatnya. Tapi mesti harus ada yang menyampaikan. Karena ini kalau nggak diajarkan, Pak, kalau nggak disampaikan, dikiranya nggak ada. Nanti lama-lama ilmu seperti ini
Ini orang pada nggak ada yang tahu. Kalau udah nggak ada yang tahu, dikira ilmu ini nggak ada. Jadi bagaimanapun ya harus disampaikan. Meskipun kita nggak mungkin sampai ke derajat itu, tapi minimal kita tahu karena ini ilmu dan ini ada dasarnya. Nanti akan dijelaskan dalil-dalilnya. Jadi kita buka sedikit lah, naik sedikit ya pemikiran kita itu ya, cara beragama kita, cara beribadah kita, cara puasa kita. Apa-apa kita baca. Kalau apa, jangan putus asa dulu lah. Siapa tahu Allah menolongnya. Kita nggak bisa tahu siapa yang diberikan hidayah pertolongan oleh Allah bisa puasanya khusus ini. Baik, kita lanjutkan. Wa yahsulul fitru, dan puasa menjadi batal. Puasanya orang khusus ini, puasa khusus ini menjadi batal. Fitr itu buka Pak, berbuka itu. Makanya Idul Fitri kan selama ini kita artikan apa? Idul Fitri itu artinya apa? Idul Fitri kembali suci, ya, kembali suci. Ya nggak salah sebenarnya, karena fitrah itu bisa berarti suci. Tapi kalau kita baca kitab penjelasan para ulama, justru al-fitr itu lebih tepat bermakna berbuka. Fitr itu berbuka. Jadi Idul Fitri kembali makan, kembali makan pagi. Karena selama sebulan kita nggak makan pagi, nggak makan siang. Nah Idul Fitri itu kita kembali makan pagi, makan siang. Jadi kalau istilah fitr itu bisa biasanya lebih tepat diartikan berbuka ya. Tapi nggak apa-apa lah, biar ada tambahan ilmu. Jadi bisa berarti fitrah, bisa berarti iftar. Misalkan dengar iftar jama'i, iftar itu berbuka. Wa yahsulul fitru, dan puasa khusus ini menjadi batal fi hadas saumi, pada puasa ini, bil fikri fi ma siwallahi azza wajal, dengan memikirkan sesuatu selain Allah azza wajalla, wal yaumil akhiri, dan hari akhir. Jadi kalau pikiran kita melenceng, pikiran kita memikirkan selain Allah atau selain hari akhir, puasa khusus ini batal. Ayo. Ya, tapi kalau nggak bisa dari subuh sampai maghrib ya minimal ya setengahnya lah, atau minimal saat di masjid. Makanya kenapa ada ibadah i'tikaf, itu salah satunya untuk sampai ke ini. Puasa kita itu benar-benar terjaga, dan Nabi mengamalkan itu. Nabi 10 hari terakhir itu nggak ada aktivitas duniawi, nggak ada. Fokus di masjid, i'tikaf, ingat Allah terus sampai buka, nanti malamnya ingat. Karena pengen puasa yang spesial ini. Jadi menjadi batal kalau kita memikirkan selain Allah dan selain hari akhir. Wabil fikri fid dunya, dan memikirkan hal-hal yang bersifat dunia. Illa, kecuali. Nah, ini ada pengecualian. Jadi bisa memikirkan dunia kalau illa dunya turadun lidin, kecuali memikirkan dunia tapi tujuannya untuk agama, yang menjadi tujuan agama. Jadi memikirkan dunia, ya Allah gimana mencari rezeki ini supaya kami bisa bersedekah ya, supaya kami bisa memberikan nafkah kepada keluarga, supaya keluarga kami bisa sehat, bisa ibadah, bisa anak saya bisa menuntut ilmu. Jadi pikiran-pikiran yang duniawi ini dikaitkan Pak kepada agama. Turadul lidin, dimaksudkan untuk agama, apapun itu. Jadi kalau misalnya mau vaksin, niatkan ya Allah ini ikhtiar, mudah-mudahan dengan ikhtiar ini Engkau memberikan sehat sehingga kami bisa ibadah untuk bekal pulang, itu.
Jadi apapun ya, jadi kalau mau pikirkan duniawi bisa tidak batal kalau dihubungkan dengan agama. Ini kenapa pada bengong semua ya? Ini lagi mendengarkan atau tapi bisa dipahami Pak ya. Ini bahasa-bahasa tinggi tapi saya udah berusaha sebisa mungkin untuk menyederhanakan ini. Mudah-mudahan ya bisa dipahami. Kalau enggak nanti sebentar didiskusikan. Fa inna dzalika, jadi bisa batal kalau kita berpikir selain Allah dan selain hari akhir atau memikirkan dunia, kecuali kalau kita mikirin dunia untuk agama. Jadi dihubungkan dengan agama. Fa inna dzalika min zadil akhirati, karena memikirkan dunia yang berkaitan dengan agama itu kata beliau min zadil akhirat, termasuk bekal untuk akhirat. Jadi kalau kita mikirin dunia tapi yang berhubungan dengan agama, tujuannya untuk agama, itu kata beliau itu untuk bekal akhirat itu. Walaisa minad dunya, dan itu bukan perkara dunia. Jadi kita memikirkan atau mengurus hal-hal yang duniawi, nyari kerja, mengurus ini bisnis segala macam, tapi tujuan untuk agama, kata beliau itu sesungguhnya bukan urusan dunia, dia adalah zadul akhirah, bekal untuk akhirat. Walaisa minad dunya, dan bukan perkara dunia. Hatta qala arbabul qulub, sampai-sampai ada arbabul qulub ini guru lah, seorang guru hati, ahli hakikat berkata, ada nasihat dari seorang guru, nasihatnya begini: man taharrakat himmatuhu bitasarrufi fi naharihi litadbiri ma yuftiru alaihi kutibat alaihi khati'atan, atau kutibat alaihi khati'atun. Jadi betapa bahayanya memikirkan duniawi itu yang tidak dihubungkan dengan akhirat. Kata beliau gini, saya terjemahinnya, mudah-mudahan Bapak ya bisa mengamalkan. Man taharrakat himmatuhu, barang siapa yang keinginannya bergerak, atau barang siapa yang memikirkan bitasarrufi fi naharihi, pada siang harinya, litadbiri ma yuftiru, apa yang nanti kita pakai buka puasa. Jadi kalau ada yang mikir nanti sore buka puasa apa ya gitu, jadi mau mikirkan nanti dia buka puasa pakai apa, dipakai kolak atau kurma atau es buah. Jadi masih siang mikirin nanti buka puasa pakai apa. Siapa yang mikirnya begitu, kutibat alaihi khati'ah, udah dicatat sebagai dosa. Waduh, ini baru mikir nanti buka puasa pakai apa, belum apalagi kalau mikir nanti nikah sama siapa, wah itu lebih repot lagi itu. Hati-hati ini yang jomblo ya. Kalau mau mikir ya setelah buka aja, kalau baru mikir jodohnya siapa, saat puasa jangan dulu. Nah, kenapa? Ya Allah ya Rahman, kenapa orang yang mikirin nanti buka puasa pakai apa, itu kan mikir selain Allah, itu sesungguhnya itu mikir duniawi. Nah, kenapa itu menjadi dosa? Ini dijelaskan. Fa inna dzalika, karena dia ngomong kayak gitu, buka puasa pakai apa, min qillatil wuthuqi bi fadlillah, itu karena dia kurang yakin sama karunia Allah. Jadi mestinya gini, udah pasti buka puasanya pasti ada, Allah pasti memberikan nikmat berupa takjil. Jadi tenang aja, nggak usah bingung nanti buka puasa pakai apa, udah pasti. Ya Allah ngasih rezeki kan macam-macam, ya melalui DKM, jannatin itu kan tiap malam disediain, itu dari Allah tuh.
Jadi siapa yang meragukan buka puasanya pakai apa, maka itu ciri dia nggak yakin sama pertolongan karunia Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini baru takjil ini, belum nanti besok makan apa, nanti anak-anak mau, itu nggak boleh itu. Ini ilmu berat Pak ya, ini bukan berarti yang memikirkan itu benar-benar dosa. Ini kalau menurut puasa khusus. Kalau puasa awam mah ya bebas, ya terserah Bapak aja mau jadi orang yang spesial atau jadi orang yang bebas, ya. Biasa yang awam. Jadi jangan diprotes dulu, oh nek kenapa begini. Emang ilmu orang ini bukan untuk orang biasa. Nah kita lanjut. Jadi orang tadi kurang pasrah terhadap karunia Allah, wa qillatil yakini birizqihil al-mau'ud, dan dia kurang yakin terhadap rezekinya yang dijanjikan. Itu. Jadi memikirkan nanti buka puasa apa, nanti sahurnya pakai apa, nanti ini pakai lebaran nanti baju apa. Nah, itu ciri-ciri orang yang kurang yakin sama pertolongan Allah. Dan bagi orang yang puasanya khusus itu nggak boleh. Dan puasa kayak gini, puasa model kayak gini itu wahadhihi rutbatul anbiya, ini puasanya para nabi, wasiddiqin, dan orang-orang siddiq, orang-orang siddiqin, orang-orang yang benar-benar benar kayak Sayyidina Abu Bakar itu, wal muqarrabin, dan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang khusus memang. Wala yutawwilu an-nadharu fi tafsiliha qaulan, dan pembahasan ini enggak dirinci secara panjang lebar, walakin fi haqiqatiha amalan, karena akan tetapi kita hanya langsung intinya saja supaya kita bisa mengamalkan. Fa innahu iqbalun bikunhil himmati 'ala Allah azza wa jalla, karena puasa seperti ini itu harus kita amalkan secara total, nggak bisa setengah-setengah ya. Jadi ini nggak perlu terlalu dirinci karena ini ilmu tingkat tinggi, tapi hakikatnya intinya ya seperti yang kita sebutkan tadi, itu puasanya modelnya seperti itu yang harus kita amalkan kalau mau menjadi orang-orang yang al-muqarrabin, atau kita mau menjadi as-siddiqin. Nggak mungkin kita jadi anbiya, nggak mungkin. Kalau jadi as-siddiqin bisa, al-muqarrabin bisa, tapi as-siddiqin nggak bisa. Al-anbiya nggak bisa. Kan doanya tiap malam gitu. Apa doanya? Ya Allah, jadikan kami minalladzina an'amta alaihim, dari tergolong orang-orang yang Engkau beri nikmat. Siapa? Minalladzina an'amta alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Kan doanya gitu. Wansirafu an ghairillahi subhanahu wa ta'ala, dan kita dituntut, jadi kita mengamalkan puasa yang dijelaskan tadi, dan kita berpaling dari segala sesuatu selain Allah, wa talabbasu bima'na qaulihi ta'ala, dan kita mengamalkan firman Allah di surah Al-An'am, kulillahu summa dharhum fi khawdihim yal'abun. Kulillah, katakanlah untuk Allah, atau katakanlah hanya Allah, summa dharhum fi khawdihim yal'abun, lalu kita berpaling dari segala sesuatu yang melalaikan, yang mempermainkan kita. Jadi itulah puasa khususul khusus. Jadi ada 3 nih yang kita bahas hari ini, puasa umum, puasa khusus. Jadi kalau puasa umum, puasa perut dan kemaluan atau nafsu. Kalau puasa, kalau disingkat ya, kalau puasa khusus, puasa telinga, puasa mata, puasa lidah, mulut, puasa tangan, kaki, dan seluruh anggota badan lainnya dari semua yang dilarang.
Kalau puasa khususul khusus itu puasanya hati dan pikiran dari memikirkan selain Allah dan selain hari akhir, menghindari sibuk memikirkan duniawi. Kalaupun memikir dunia yang ada kaitannya dengan agama atau dikaitkan dengan perkara agama. Dan puasa khususul khusus ini adalah derajat puasanya para nabi, para siddiqin dan al-muqarrabin. Kita lanjut sedikit. Wa amma shaumul khusus, kalau puasa khusus, wa huwa shaumus shalihin, puasanya orang-orang saleh. Jadi kalau puasa khususul khusus, puasanya para nabi, para siddiqin, muqarrabin. Kalau puasa khusus saja itu puasanya as-salihin. Wa huwa shaumus salihin. Fahuwa yaitu kaful jawarihi anil athami. Puasa khusus itu menahan diri, diulangi lagi ya, diperjelas lagi, menahan diri dari menahan anggota badan seluruh indera ini dari dosa-dosa. Wa tamamuhu, nah ini dirinci, dan untuk menyempurnakan atau sempurnanya puasa khusus ini, ya, menahan seluruh anggota badan ini, itu bisittati umurin, ada 6 perkara, ada 6 hal yang harus diperhatikan. Nah, nanti ini yang akan kita baca. Ada pertanyaan sampai di sini? Sebelum kita lanjut, asik ya Pak? Ngaji gini asik gak? Udah, kalau nggak asik udahin aja lah. Ya asik-asik aja lah. Jadi gini Pak, jadi memang ngaji kitab Ihya ini itu kan ngaji tingkat tinggi, memang ngaji tingkat tinggi. Jadi cuman kita kalau nggak baca, kita jadi nggak tahu. Kalau nggak tahu, nggak mungkin kita bisa meraihnya. Jadi untuk bisa jadi baik itu kan kita harus tahu dulu ada baik. Oh, ada derajat kayak gitu, supaya nanti muncul ada keinginan untuk naik. Jadi nggak bisa naik kalau kita nggak tahu. Ini masjid, kalau kita nggak tahu ada lantai 2, kita nggak mungkin mau naik. Tapi kita tahu dulu, oh ada lantai 2. Nah setelah tahu, kayaknya enak di atas, naik. Jadi harus tahu dulu. Jadi kita juga jangan, wah ini nggak mungkin kayak gini. Jangan, yang penting kita tahu dulu. Siapa tahu besok lusa Allah memberikan hidayah. Jadi yang penting kita tahu dulu. Syukur-syukur sudah ada keinginan, meskipun nggak bisa, syukur-syukur kita ada keinginan. Ya Allah, mudah-mudahan bisa jadi orang kayak gitu. Jadi jangan langsung pasrah gitu ya, saya kan nggak bisa ngaji kayak gini nih, nggak kuat ya. Nggak usah ya, kalau karunia Allah nggak ada yang bisa nahan. Kita tambah sedikit sampai jam 6 ya. Jadi puasa khusus ini dirinci lagi ya. Puasa khusus, kalau tadi puasa khususul khusus kata beliau nggak perlu terlalu dirinci, intinya saja. Tapi puasa khusus ini karena lebih ringan sedikit, itu dirinci ya. Jadi untuk menyempurnakan puasa khusus ini ada 6 hal yang harus diperhatikan. Sittah itu 6. Al-awwalu, yang pertama, ghaddul basari. Kalau di kitab saya ya sama ya. Al-awwalu ghaddul basari. Yang harus diperhatikan yang pertama adalah menundukkan pandangan mata. Ghaddul basar. Jadi kalau mau puasanya khusus, ini langsung mata nih, nggak disebutin nahan makan, nggak, langsung yang berat-berat, menahan pandangan. Wa kaffuhu anil ittisa'i fin nazari ila ma yudhammu wa yukrahu, dan menahannya pandangan, jadi menundukkan pandangan
dan menahannya dari ittisa itu melepaskan atau melihat, finnadhari dalam melihat, jadi menahan dari membiarkan melihat, ila kulli ma yudhammus terhadap segala sesuatu yang tercela, wa yukrahu dan dibenci. Jadi menahan pandangan dari melihat segala sesuatu yang dilarang, wa ila kulli ma yushghilul qalb dan menahan diri dari melihat segala sesuatu yang menyibukkan hati, yushghilul qalba wa yulhi an dzikrillahi azza wajal, dan lalai dari ingat Allah. Jadi pertama menahan pandangan. Gimana caranya? Gimana maksudnya? Yaitu menahan pandangan dari melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah, yang tercela, dan dari hal-hal yang bisa membuat hati jadi sibuk, dari hal-hal yang bisa menyibukkan hati. Misal lihat WA group, hati-hati, itu bisa jadi sibuk dari Allah. Jadi kalau hati bisa jadi sibuk, jangan, kecuali kalau penting ya, itu pun harus selektif kalau mau puasanya khusus. Dan wayulhi, dan melihat hal-hal yang bisa membuat kita lalai an dzikrillahi, dari mengingat Allah azza wajal, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ya puasa khusus kayak gini. Jadi menahan pandangan itu bukan hanya melihat yang haram, melihat yang tidak haram, tapi dengan melihat itu membuat hati jadi sibuk dan lupa dari Allah. Nah itu juga tidak boleh kita lihat. Misalnya nonton TV, misal nonton TV kan boleh, nonton bola, tinju, berita, itu kan boleh-boleh saja. Tapi kalau itu membuat hati jadi sibuk atau lalai dari Allah, maka harus ditahan. Kok hari ini ilmunya berat begini ya? Udahlah, nggak apa-apa, karunia Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam. Ini ada dalilnya nih. Jadi Imam Ghazali itu nggak ngarang, ada dalilnya. Qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Imam Al-Hakim. Beliau bersabda ini, an-nadhratu sahmun masmumun umah. Ini kalau bisa diceramahkan hadis ini keren ini. Jarang nih disampaikan. An-nadhratu, pandangan mata, kata Nabi, itu sahmun itu anak panah, busur ya, anak panah itu ya, anak panah, pelurunya panah itu anak panah, masmumun yang beracun. Jadi anak panah yang beracun, peluru lah lebih tepatnya ya. Jadi sahmun masmun, peluru yang beracun, min sihami iblis, dari panahnya iblis. Jadi pandangan mata itu anak panah yang beracun, yang merupakan panahnya iblis, senjata iblis. La ilaha illallah. La'anahullah, yang dilaknat oleh Allah. Faman tarakaha, maka siapa yang menahan pandangannya itu, khaufan minallahi, karena takut kepada Allah, atahullahu azza wa jalla imanan, Allah akan memberikan kepadanya berupa keimanan, yajidu halawatahu fi qalbi, keimanan yang merasakan manisnya di dalam hatinya.
Jadi siap. Jadi pandangan mata itu adalah anak panah yang beracun yang merupakan senjata iblis. Siapa yang menahannya karena takut kepada Allah, Allah akan memberikan ke dalam hatinya iman yang merasakan manis. Kita kan sering didengarkan hadisnya ya Allah, untuk merasakan manisnya iman. Nah, salah satu untuk merasakan manisnya iman itu meninggalkan atau menahan diri dari sahmun masmumun, panah beracun, yaitu pandangan. Warawa, dan diriwayatkan Jabirin, dan rawa Jabiru an Anas, dan Jabir meriwayatkan dari Anas, maksudnya dari Anas bin Malik, sahabat Nabi, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadisnya keren juga nih, khamsun yufattirna as-shaimah, ada 5 hal yang bisa membatalkan puasa. Ini nggak ada di fikih ini. Ada 5 yufattirna. Fitrah kan, fitr itu kan berbuka. Jadi yang membuat orang puasa itu puasanya jadi batal. 1, al-kilbu. Ada yang baca al-kadhibu. Saya lebih senang baca al-kilbu, bohong. 1, bohong. Bohong itu membatalkan puasa. Ini hadisnya dari Nabi. 2, wal ghibatu, ghibah, menggunjing. Wan namimatu, namimah, provokasi. Wal yaminu al kadhibatu, sumpah palsu. Terakhir, wan nadharu bisyahwatin, melihat sesuatu dengan syahwat. Ini membatalkan puasa ini. Gimana ini? Ya udahlah, di masjid aja lah Pak, cari aman gitu. Ya, jadi setidaknya kita ada upaya dan kita tahu memang ilmu tingkat tinggi itu nggak mudah Pak. Lebih demi Allah nggak mudah. Lo ilmu lahiriah aja nggak mudah Pak. Nggak mudah. Tapi kita tidak boleh putus asa, kita tidak boleh menyerah, karena Allah yahdi man yasha, memberi hidayah, bimbingan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memberikan kesesatan kepada yang Dia kehendaki. Jadi kita hanya tahu, berusaha tahu, dan berusaha mengamalkan. Mudah-mudahan dengan usaha kita Allah memberikan pertolongan, Allah memberikan hidayahnya. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita cukupkan. Nanti yang kedua kita lanjutkan ya. Jadi akan dirinci nih tentang puasa khusus ini. Poin pertama tadi adalah menjaga pandangan ini, dan dia ternyata termasuk pandangan syahwat, ternyata membatalkan puasa. Sekali lagi, puasa khusus, jangan nanti diceramahkan di tempat umum, bohong itu membatalkan puasa. Itu kalau puasa umum mah nggak batal. Puasa umum ya puasa anak-anak ya, yang batal ya makan. Nggak ada? Kalau tidak kita cukupkan, insyaallah nanti kita lanjutkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, hamdan na'imin syakirin, hamdan yuwafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا حكمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام ويا أكرم الأكرمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Arhamar Rahimin, sayangi kami semua ini ya Allah. Tuntun dan bimbing kami semua ini menjadi hamba yang lebih tinggi derajatnya di sisi. Mampukan kami menjalani ibadah ini dengan istiqamah, dengan sempurna, dan bimbing kami untuk menaikkan derajat ibadah kami yang selama ini masih selalu lahiriah saja. Semoga Engkau menuntun kami, memberikan pertolongan taufik hidayah untuk menaikkan ibadah kami sehingga kami bisa ibadah lahir dan batin, lahiriah dan hati kami ikut beribadah supaya bisa merasakan nikmatnya ibadah, nikmatnya puasa baik lahiriah maupun batin kami. Maafkan ya Allah ibadah kami yang selama ini masih formalitas, ibadah kami, puasa kami yang hanya menahan lapar dan haus, yang masih banyak kesalahan, kelalaian yang kami lakukan, yang sejatinya merusak bahkan membatalkan puasa kami, tapi kami tidak sadari. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, karuniakan ilmu yang membuat kami merasakan kerinduan dan kelezatan, kenikmatan saat berjumpa denganmu, merasakan khusyuan di saat sujud di atas sajadah kami. Ya Allah, ampuni kami yang selama ini sujud di hadapan-Mu tetapi hati kami memikirkan selain-Mu. Maafkan kami yang selama ini saat ibadah, saat menghadap-Mu, hati kami hanya sibuk dengan makhluk. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Tuntunlah kami semuanya ya Allah untuk menjadi hamba-Mu yang benar, yang istiqamah, yang sesuai yang Engkau perintahkan kepada Nabi-Mu, sesuai yang diajarkan oleh para utusan-Mu kepada umat manusia. Dan semoga kami semuanya benar-benar menjadi umatnya Rasulullah Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam yang diakui beliau nanti di hari kiamat ya Allah. Semoga kami semuanya bisa menjadi umatnya Nabi Muhammad di hari kiamat ya Allah, dan masuk surga bersama beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, ampunkan segala kesalahan dan kehilafan kami di masa lalu, yang diri ini selalu berlumuran dosa ya Rabb. Allahumma ighfir lana dzunubana jami'an ya Rahman, lahiran wa batinan, kabiran wa katsiran wa sagiran wa qalilan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Berikan kami pintu-pintu keberkahan dan kebaikan, sehat walafiat, sembuhkan saudara-saudara kami yang sakit ya Syafi, angkat derajatnya yang dijatuhkan ya Allah, bukakan pintu taubat yang lagi maksiat, istiqomahkan bagi yang sudah taat, berikan hidayah-Mu yang belum dapat hidayah birahmatika ya arhamar rahimin. Berkahi majelis kami ini ya Allah, berkahi Masjid Jannatin ini, sayangi semua jamaahnya, pengurusnya, semua petugasnya. Mudah-mudahan semua menjadi hamba-hamba-Mu yang mulia di sisi-Mu yang Engkau angkat derajatnya. Karuniakan keturunan yang soleh solehah, tuntun anak-anak keturunan kami menjadi hamba-Mu yang mengenal-Mu dan mencintai-Mu serta tunduk dan patuh pada-Mu ya Allah. Jauhkan mereka dari pergaulan yang tidak dibenarkan, jauhkan mereka dari segala hal-hal yang Engkau tidak ridhoi. Semoga nanti anak-anak kami bisa mendoakan dan menjadi jalan keselamatan buat kami. Birahmatika ya arhamar rahimin. Jauhkan kami dari penyakit, dari virus yang tolong ya Allah. Jauhkan kami, jaga kami semuanya.
dan angkat musibah COVID ini dari dunia ini ya Allah, dari kami semuanya, sehingga kami bisa merasakan kehidupan yang lebih nyaman seperti sedia kala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma fil lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni ayah bunda kami semuanya, sehatkan yang masih hidup, orang tuanya lapangkan alam barzahnya yang sudah wafat. Wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak yang dimuliakan Allah. Sampai bertemu lagi pertemuan yang akan datang 2 hari lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.